Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilman Yasir, selaku mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman serta apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi peserta dalam acara pelatihan digitalisasi naskah yang diselenggarakan oleh pihak Manasa Solo di Universitas 11 Maret. Tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa ini, karena dengan adanya kegiatan ini saya dapat menambah wawasan serta ilmu baru. Dan juga saya mengikuti acara ini sebagai tugas akhir pada mata kuliah Ilmu Kodikologi di bawah asuhan Bapak Muhammad Nida Fadlan MHum. Baiklah, pada webinar kali ini pihak penyelenggara menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa yang ahli pada bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada Bapak Profesor Dr. Andes Ista Dianta MS selaku Guru Besar Universitas 11 Maret. Yang kedua Bapak Bagus Kurniawan SSMA selaku Dosen Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Yang ketiga Bapak Asep Wirajaya SSMA selaku Ketua Manasa Cabang Solo. Baiklah, kita masuk kepada pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu dipaparkan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Ista Dianta MS selaku Guru Besar Universitas 11 Maret. Beliau menjelaskan bahwa pada zaman dahulu naskah kuno ataupun manuskrip itu ditulis menggunakan bahan bernama papirus. Bahan papirus ini berbentuk gulungan yang sering dijumpai di Mesir dan sekitarnya. Tanaman papirus adalah sejenis tanaman cairan yang diketahui sebagai bahan kepada membuat kertas pada zaman kuno, dan tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah Sungai Nil. Dan sampai sekarang bahan papirus ini masih digunakan untuk souvenir maupun hiasan. Dan bahan kedua dalam penulisan naskah kuno ataupun manuskrip yaitu tanaman lontar. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah pegunungan di atas 500 meter permukaan laut di sekitar India dan Sri Lanka. Dan adapun bahan selanjutnya dalam menulis naskah ataupun manuskrip yaitu bahan bernama daluang, yaitu bahan atau kertas yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Dan kertas ini digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang berkembang pesat pada periode sejarah Islam sebagai pengganti kertas lontar yang dulu digunakan sebagai media tulis. Dan kertas daluang ini telah dipakai untuk menulis naskah kuno kerajaan Nusantara, menulis Al-Quran di pesantren, dan bahan baku wayang. Dan beliau pun memberitahukan atau menginformasikan mengenai alat alternatif untuk pembacaan teks naskah. Dan ini menjadi hal baru bagi saya, karena saya pun baru mengetahui bahwasannya ada ya alat untuk membantu pembacaan teks naskah ataupun manuskrip itu tersendiri. Dan alat tersebut yaitu microfiche reader dan microfilm reader. Kedua alat ini sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu dalam pembacaan teks naskah ataupun manuskrip. Dan beliau menjelaskan tujuan atau pentingnya daripada pendigitalisasi naskah. Yang pertama yaitu guna melindungi dan mewakili sumber asli. Yang kedua lebih hemat dan mudah dalam penyimpanan. Yang ketiga lebih mudah pengelolaan dan cepat dalam proses temu kembali. Yang keempat lebih mudah penyebaran atau diseminasi informasi. Yang kelima lebih interaktif atau konten multimedia. Yang keenam lebih mudah penggandaan dan backup. Dan di era pandemi ini, dokumen digitalisasi naskah sangat menguntungkan bagi para pihak pelajar, khususnya para pelajar di bidang ilmu kodikologi ataupun di ilmu filologi, karena yang mana objek kajiannya itu suatu teks naskah ataupun manuskrip. Karena dengan adanya digitalisasi naskah ini, naskah dapat diakses secara daring, hemat biaya, waktu maupun tenaga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bagus Kurniawan SSMA, beliau menjelaskan bahwa filologi sebelum masuk era digital sangat mustahil berkembang di era pandemi. Dan filologi dianggap sebagai ilmu yang antiquarian, klasik, monoton, dan lain sebagainya.
Dan digitalisasi naskah adalah pintu masuk menuju filologi modern agar studi ini lebih berkembang minimal sejajar perkembangannya dengan studi sastra. Dan poin penting dalam digitalisasi naskah itu yaitu tidak dapat menggantikan otentisitas kodeks naskah, melainkan tetapi untuk membantu meningkatkan keteraksesan suatu teks naskah ataupun manuskrip. Dan beliau pun menjelaskan bahwa kemudahan dalam mengakses teks adalah kunci perkembangan studi filologi di masa depan. Dan materi selanjutnya yaitu dipaparkan oleh Bapak Asep Yuda Wirajaya SSMA selaku Ketua Manasa Cabang Solo. Beliau menjelaskan bahwa manuskrip atau naskah kuno itu dapat ditulis pada bermacam-macam materi sarana yang terdapat di daerah asalnya. Sebagai contoh, Sumatera berbahan dasar bambu, kulit kayu, rotan. Jawa, Madura, Bali, Lombok itu berbahan dasar lontar atau rontal. Dan Sulawesi Selatan itu berbahan dasar lontar atau lontarak. Jawa Barat itu ada daun nipah. Lalu ada kertas Eropa yang digunakan sejak masa penjajahan yang sebelumnya ada duluang atau kertas Jawa. Dan beliau pun menjelaskan ada berbagai macam bahasa dan aksara yang terdapat dalam manuskrip atau naskah. Sebagai contoh, bahasa Aceh, aksaranya Aceh, bahasa Sunda, aksaranya Arab, Jawa, Sunda, bahasa Jawa, aksaranya Arab, Jawa, bahasa Madura, aksaranya Arab, Jawa, dan lain sebagainya. Dan beliau pun menjelaskan ada beberapa kandungan isi pada suatu naskah atau teks. Di antaranya yaitu dongeng, hikayat, cerita rakyat, babat, sejarah, tata cara, upacara, hukum adat, astrologi, undang-undang, obat-obatan tradisional, dan lain sebagainya. Dan kandungan isi ini merupakan rekaman khazanah data budaya Nusantara yang patut dilestarikan, digarap, diteliti, dan disebarluaskan karena mengandung nilai-nilai luhur yang berguna bagi pembangunan bangsa masa kini dan masa mendatang. Dan Indonesia dikenal memiliki potensi khazanah naskah kuno yang melimpah, yang naskahnya itu tersebar hampir di seluruh wilayah, di mana naskah itu pun sebagai bagian terpenting dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Dan beliau pun menjelaskan problematika dan tantangan naskah kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama itu hilang dan rusaknya naskah kuno akibat lapuk dimakan usia, minimnya aktivitas inventarisasi dan digitalisasi naskah kuno yang tersebar di banyak wilayah. Yang berikutnya sedikitnya kajian riset tentang naskah kuno, lalu semakin terbatasnya jumlah tenaga ahli penaskahan atau filolog, dan ada pun yang terakhir yaitu banyaknya aksi pencurian dan praktik perdagangan naskah kuno di dalam dan di luar negeri. Lalu ada pula problematikanya yaitu rendahnya minat generasi muda terhadap studi naskah, mitos biaya tinggi, sulit mencari naskah, pragmatisme, dan lain sebagainya. Dan digitalisasi naskah menuntut kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan berbagai software atau aplikasi yang ada. Dan keberpihakan para stakeholder, pemerintah pusat, Pemda, PT, dan lain sebagainya dalam hal penaskahan masih relatif minim. Lalu manfaat daripada digitalisasi naskah yaitu pertama, menyediakan bahan-bahan penelitian bagi para peminat naskah dengan biaya relatif terjangkau khususnya bagi mahasiswa dalam negeri. Yang kedua itu menyediakan informasi tentang skriptorium dengan segala atributnya dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi naskah sehingga nilai-nilai universal yang terkandung di dalam naskah tersebut dapat dijadikan sumber inspirasi dalam pembangunan bangsa. Kemudian membuka peluang pengembangan ilmu filologi. Lalu yang terakhir yaitu memberikan alternatif bagi pemerintah dan institusi penyimpanan serta pengelola naskah untuk menyelamatkan naskah kuno. Dan dalam tahapan pendigitalisasi naskah ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu fokus membuat versi digital dari manuskrip yang telah ditentukan atau ditemukan.
Dan adapun tahapan yang kedua yaitu fokus membuat versi e-manuskrip, dan tahapan ketiga yaitu fokus pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai pengalaman dan apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi peserta dalam acara webinar kali ini. Dan kesan saya selama saya mengikuti acara ini, saya sangat senang dan bangga karena dapat mengikuti acara pelatihan ini. Dan dengan adanya kegiatan ini, saya dapat menambah wawasan dan ilmu baru mengenai pendigitalisasian naskah. Dan saya berharap semoga acara pelatihan pendigitalisasian naskah ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan bisa dilakukan secara offline. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.